Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Har'a Firdaus, NIM 83 dari kelas 2C. Di sini saya akan membuat program untuk memenuhi tugas UAS. Program di sini adalah program searching. Searching sendiri merupakan salah satu program pencarian di mana dia dibagi menjadi dua, yaitu linear search dan binary search. Apakah linear search itu? Linear search merupakan ini, atau sequential search merupakan algoritma pencarian yang sangat sederhana. Pada jenis pencarian ini, pencarian secara berurutan dilakukan pada setiap data. Setiap data diperiksa dan jika sesuai, maka data tersebut diambil. Namun jika belum sesuai, maka pencarian terus dilakukan sampai data terakhir. Untuk binary search kita bahas nanti, kita bahas terlebih dahulu linear search. Jadi seperti ini logikanya. Misalkan kita punya data ini. Nah, kemudian kita ingin mencari data 34 pada data ini. Apakah ada? Kita cari menggunakan linear search. Caranya gimana? 34 ini kita cocokkan satu persatu dengan semua data yang ada pada data ini. Nah, kita cocokkan apakah 34 ini sama dengan 23. Jika tidak sama, maka akan melanjutkan ke data selanjutnya. Apakah 34 ini sama dengan 100? Jika tidak sama, maka akan melanjutkan ke selanjutnya. Ke 30 sama? Tidak. Nah, seterusnya sampai ketemu atau data ini tidak ketemu sehingga menghasilkan keluaran input ini. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung ke programnya saja. Yang pertama kita membuat metode atau fungsinya terlebih dahulu. Untuk array-nya kita buat belakangan saja. Kita buat metode dan fungsinya terlebih dahulu. Public static in linear, kita kasih kecil saja biar apa ini. Kemudian kita buat in array-nya sebagai array, kemudian parameter rr, kemudian in k ini yang nantinya akan dipanggil. Kemudian kita akan membuat in size sama dengan arr, length ini untuk panjangnya nanti. Oke. Kemudian kita akan membuat perulangannya. For tab. Ini for dengan integer, in dimulai dari 0, kemudian i kurang dari size-nya. Nah, untuk size-nya sendiri ini sesuai dengan jumlah datanya di angka ini. Jumlahnya berapa? Ini ada 8. Kalau di situ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, di sini akan menampung airline jumlahnya berapa? Ada 8 data. Dimulai dari indeks berapa? Dimulai dari indeks ke 0 sampai berapa? Sampai 7, bukan 8. Karena apa? Karena indeks 0 sampai 7 itu jumlahnya ada 8 data. Oke, kemudian kita membuat kondisi if arr, kemudian i, jika arr sama dengan k, maka di sini akan di-return ketemu atau sesuai dengan k-nya. Itu i. Nah, jadi seperti ini, nanti jawabannya adalah ketemu. Maksudnya data ini pasti ada di sini kalau returnnya ini. Kemudian kita membuat returnnya kembali apabila datanya nanti salah atau -1. Nah, di sini kenapa -1? Ini sebagai
Apa ya, pengganti kalau ini datanya adalah salah. Kenapa kok menjadi 1? Ya karena seperti tadi, ini sama dengan ARR ini, length, ini adalah indeks ke 0 sampai indeks ke 7. Ini adalah indeks ke 01, jadi tidak ada indeks ke 01. Indeks itu dimulai dari 0. Jadi ini adalah salah. Oke. Kemudian kita akan mengeksekusi programnya di program ini, psvm tab. Oke. Seperti biasa kita masukkan in search. Oke. Nah, ini nanti akan dipanggil pada pencarian selanjutnya atau dimasukkan ke data selanjutnya sini nanti untuk memanggilnya. Oke, kemudian kita membuat apanya dulu ya? Ininya. Membuat ininya. Tulisan insert ini menggunakan salt tab. Oke. Kita kasih berapa? 2,4 oke, udah 5 aja. Linear search. Oke, kemudian kita buat array-nya terlebih dahulu. Di sini kita tulis in ARR1. Kita buat baru AR1 lagi. Kemudian kita inisialisasikan datanya ini 23 100 sama ya, soalnya seperti itu. 6 8 9 8 10 110 78 kemudian 32. Oke. Kemudian ini kenapa kok masih error? Ini. Oke. Kemudian kita tulis ininya untuk sampingnya array. Salt tab. Kemudian kita tulis angka K sama dengan, kita hilangkan ln-nya sama dengan, kemudian kita buat perulangan for tab langsung ini in dimulai dari 0 i-nya kurang dari ARR1 karena kita sudah masuk ke sini. ARR1 kita kasih length. Kenapa length? Ya seperti tadi, ini untuk menyesuaikan dengan jumlah ini, array-nya ini. Kemudian kita akan membuat ininya, tulisannya ini menjadi muncul, jadi tidak secara otomatis kita tulis di short print. Kita membuat di sini, kita keluarkan ARR1, membuka i, kurang tutup, kemudian kita plus, ini kasih koma. Nah ini nanti mengupdate dengan i plus ini, mengupdate, kemudian seterusnya 33, spasi 100, spasi 36, spasi 890. Jadi seperti itu fungsinya ini. Kemudian kita akan membuat ini tulisan search key 34. Kita tulis di sini terlebih dahulu. Kita buat salt tab. Sini kita kasih search key CRCH key sama dengan, kita tulis di sini, kita mau tulis pakai variabel CRCH juga key sama dengan kita mencari 34.
Oke, ini kok seperti ini, boy. Nah, kemudian kita buat shout tab lagi. Untuk apa? Ini jaraknya kok murat-marit. Kemudian kita cari angka yang dicari. Kita tuliskan di sini angka yang dicari sama dengan, kemudian kita plus di sini, kita tulis CH KI, kemudian plus lagi, kita tulis enter saja. Kita tulis kalimat ditemukan pada indeks ditemukan pada indeks sama dengan, kemudian kita tulis di sini linear search CH linear search CH, kemudian ARR1, search CH KI, kemudian sudah benar ya, sama ini sama kayak yang di atas. Oke, lanjutnya. Oke, ini kenapa error? Ini tidak ada plusnya, men. Lupa. Oke, tidak ada syntax error. Kita coba mengerun. Kita cek terlebih dahulu ada yang salah. Nah, coba saja. Nah, ini kenapa ke bawah? Karena ini ada ln-nya. Oke. Nah, set kayak ini harus di enter ternyata. Kurang teliti. Memang seperti ini, men. Oke, ini sudah sesuai ya. Kita lihat 23 130. Nah, kita menjadi 34. 34 di sini tidak ada pada angka di sini. Maka akan langsung mengembalikan ke return 1. Jadi tidak ada. Dapat dikatakan false. Kalau nanti kita menggunakan true false, ini hasilnya adalah false. Oke, selanjutnya kita akan meneruskan programnya, yaitu pada binary set. Binary set adalah ini, merupakan algoritma yang mencari nilai tertentu K dalam array yang terurut. Pada ini, algoritma akan membandingkan nilai K dengan nilai elemen tengah array. Nah, ini jika sesuai, maka elemen yang sesuai telah ditemukan, sehingga indeks atau posisi dikembalikan. Jika tidak sesuai, jika K lebih kecil dari elemen tengah, maka algoritma terkembali ke langkah grup array kiri. Jika K lebih besar dari elemen tengah, ini maka algoritma tersebut melanjutkan ke langkah ke sub array sebelah kanan. Oke, langsung saja ke programnya. Kita buat pertama array di sini, di bawahnya ini pemanggilan dari linear search. Kita buat di sini shout tab, langsung saja ke tulisan binary search. Binary kemudian kita buat arraynya. Kita buat nilainya sama seperti ini. Oke, kita tulis manual 5 421 90 456 900 5 99 1. Sudah. Kemudian kita enter, kita buat shout tab dari tulisan angka.
Oke, sama dengan yang akan dikeluarkan nanti. Jadi di sini kita tulis for tab. Nah, di sini kita tulis ARR 2 length TH. Satu. Kemudian tab 2 I ini kok di dalamnya I plus seperti ini, kita kasih koma, ini kita hilangkan ln nya biar nanti seperti ini di samping tulisan angka. Oke, ini juga kita hilangkan. Oke, kemudian kita akan mengurutkan terlebih dahulu ini ya, kita urutkan. Karena apa? Karena binary search berlaku jika nilainya sudah terurut. Maka dari itu kita akan mengurutkan menggunakan bubble sort. Oke, langsung saja kita tulis sort tab. Ini untuk mengenter ke bawah. Kemudian kita buat perulangan for I ARR 2 length. Kemudian for lagi tab IJ ARR length. Oke, kemudian kita akan membuat kondisi AR if dulu kondisinya jika ARR2 I ini kurang dari J hasilnya for genap ini 2. Oke, ini in hasilnya sama dengan ARR2 I. Oke, kemudian ARR2 sama dengan I sama dengan ARR2 J 2 J dengan hasil. Oke, jadi seperti ini. Kemudian kita akan memanggil atau mengeluarkan hasilnya ini dari pengurutan ini. Kita rapikan. Oke, kita panggil, kita print ini angka setelah disorting ya.
terus ini kita kasih enter biar nanti di bawahnya. Selanjutnya kita membuat penulangan untuk masukkan nilai setelah disorting. Oke, for tab ini kita ganti ke C karena hasilnya adalah setelah disorting. Kemudian kita print kedua C kan dipanggil karena dipanggil C. Oke, kita akan mencoba mengeprint run. Ini untuk linear setnya tadi kita abaikan karena sudah ditemukan ini ada sedikit cacat. Di mana ini? Ini. Ini kita spasi, nanti hasilnya sudah benar. Ini angka setelah disorting. Ternyata ini kita hilangkan. Kemudian ini kita end. Kita coba terlebih dahulu. Nah, ini belum ada komanya, bro. Nah, setelah disorting, selanjutnya kita akan melanjutkan searching pada binary search. Oke. Kita lanjutkan. Oke, selanjutnya kita akan membuat sebuah fungsi di mana agar angka setelah disorting nanti keluar searchingnya, kita buat fungsi di bawahnya fungsi linear search. Di bawahnya sini kita buat di sini public static int binary search. Oke, binary search benar. int kita kasih ini arraynya, kemudian kita kasih ini arr juga, arr, kemudian int k. Ini untuk nilai yang akan dicari. Kemudian kita akan membuat insize atau jumlah nilai atau data arr length ph. Nah, length ph ini untuk data atau jumlah data yang dimasukkan. Ini kemudian kita membuat start sama dengan 0 atau nilai dimulai dari indeks ke 0. Kemudian int n sama dengan size atau data atau semua data dikurangi 1. Oke. Kemudian kita membuat while kondisi dimana start kurang dari n. Nah, ini kondisi yang paling penting. Kemudian int mid sama dengan start plus n dibagi 2. Artinya apa? Untuk mencari nilai mid nanti start dibagi n. Maksudnya indeks start dibagi indeks n. Jadi misalkan ini tadi, ini kan sudah diurutkan. Indeks pertama ini ditambah indeks terakhir, kemudian dibagi 2 untuk mencari nilai
mid-nya. Nah, jika kondisi seperti ini, maka kita akan membuat sebuah kondisi if k sama dengan ARR mid ini bukan ini. Oke. Kemudian return mid. Kita jelaskan nanti. Kita tulis dulu if k kurang dari ARR mid, maka n sama dengan mid 1. Oke. Kemudian ini maksudnya seperti ini. Jika if k ditemukan pada mid, maka langsung mereturn nilai mid sendiri itu. Kemudian jika k kurang dari AR mid, artinya nilai k lebih rendah dari nilai mid-nya, maka nilai n tersebut didapat dari mid dikurangi dengan 1. Oke. Kemudian kita buat kondisi else, kita rapikan. Else start mid 1. Oke. Maksudnya jika if k kurang dari AR mid sama dengan mid dikurangi 1, ini artinya jika k lebih besar dari AR mid, maka startnya itu nilainya sama dengan mid di plus 1. Jadi nilai awal itu didapat dari nilai mid di plus 1. Kemudian jika kondisi ini tidak ditemukan, maka akan mereturn min 1. Oke. Artinya jika mid atau data tidak ditemukan atau salah, maka akan mereturn min 1 atau salah. Artinya ini maksudnya indeks min 1, padahal indeks min 1 itu tidak ada, jadi artinya ini adalah salah. Maka setelah ini, setelah temukan pada fungsinya, kita akan ke eksekusinya. Oke. Jadi eksekusinya di sini kita buat di bawahnya angka setelah disorting. Oke, kemudian kita buat sort tab. Kemudian kita sort lagi untuk menampilkan tulisan search ch k atau angka yang akan dicari nanti. Kemudian kita tulis search k sama dengan 900. Ini nantinya akan dipanggil atau dimasukkan ke data selanjutnya atau program selanjutnya. Kemudian kita akan menulis sort tab, akan menulis tulisan angka yang dicari. Ini sudah run yang baru, jadi terhapus tadi. Kita tulis angka yang dicari, angka yang dicari sama dengan terus hasilnya angka yang dicari, terus search key-nya ini 900. Kita tulis search key
kemudian kita plus lagi, kita tulis, ditemukan, kita enter saja karena ini kurang panjang. Ditemukan pada indeks ke sama dengan, kita di sini binary search, kita memanggil yang atas tadi, memanggil yang ini kita panggil di sini, fungsinya kita panggil di sini, kemudian AR2 setelah diurutkan ini koma terus CH Oke, kita akan mencoba memanggil, kita lihat dulu apakah ada yang salah. Kita coba terlebih dahulu. Nah, ini sudah ditemukan. Jadi sudah sesuai. Ini angka sebelum diurutkan. Setelah disorting menjadi diurut. Karena di binary search bisa di searching apabila sudah disort atau telah diurutkan. Di 900 adalah set-nya, kemudian ditemukan pada indeks ke-7. Coba kita hitung indeks ke-0, indeks ke-1, indeks ke-2, indeks ke-3, indeks ke-4, indeks ke-5, indeks ke-6, indeks ke-7. Jadi benar ini masuk ke indeks ke-7 900-nya. Oke. Terima kasih dari saya. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.